Mabes Polri segera mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Kapolres Ngada Fajar Widya Dharma. Anggota Komisi 3 DPR Rudianto Lalo menyebut kasus tersebut telah sangat mencoreng citra kepolisian sehingga selain diproses secara etik, proses pidana juga harus berlanjut. Pornografi ini disebar ke Australia kalau tidak salah. Ini lebih mencoreng lagi citra Polri di dunia internasional, sehingga perilaku oknum seperti ini tidak ada kata maaf, tapi harus ditegakkan hukumnya, perbuatannya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, hukuman harus setimpal dengan perbuatan. Karena sudah dinonaktifkan, sekarang diproses hukum. Sudah diproses hukum, kasih hukuman pemberhentian, pemecatan, lalu kemudian dipidanakan untuk diminta pertanggungjawabannya. Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman tersangkut kasus pencabulan 3 anak di bawah umur. Ada apa dengan Polri kita? Mengapa seorang perwira menengah Polri bisa melakukan kejahatan seperti ini? Kita ulas bersama Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Priska. Ini perbuatan yang bukan hanya memalukan tapi sangat keji. Apa yang Anda lihat, apa semestinya yang dilakukan segera oleh Polri? Tentu tindakan tegas, tapi kan sampai sekarang juga statusnya belum jadi tersangka, masih diperiksa. Iya, terima kasih Mbak Priska. Kebetulan ini ya, si Fajar Lukman ini mahasiswa saya dulu di PTIK. Oh ya? Iya, ketika proses pendidikan dia tidak menunjukkan gejala-gejala perilaku menyimpang, tetapi kan sekarang sudah ada bukti-bukti faktual yang nggak bisa dibantah lagi. Ya. Soal narkoba sudah nggak bisa dibantah lagi. Kemudian soal tindakan seksual perilaku menyimpang ini juga sudah ada banyak buktinya. Oleh Mabes Polri sudah dinonaktifkan. Menurut saya dan pengalaman yang saya lihat selama saya 25 tahun jadi dosen di PTIK, itu kejadian perilaku menyimpang ini nggak hanya pada kasus Fajar, ada beberapa kasus yang sama yang tidak terdeteksi pada waktu dia di pendidikan. Sehingga menurut saya yang terjadi sekarang ini kan sudah pasti mencederai stigma organisasi, karena organisasi menjadi buruk ya, sehingga langkah-langkah yang dilakukan tadi betul banyak statement mengenai penegakan hukum, tapi yang kedua juga harus membuat malu dia dengan sesegera mungkin setelah di PTDH langsung diputuskan saja PTDH, nggak perlu lama-lama karena sidang etik itu nggak bisa dilakukan 1 hari pun bisa karena sudah faktanya jelas. Yang kemudian proses pidana ini yang nyidik kan internal Polri sendiri. Juga nggak perlu lama-lama. Kalau perlu nggak sampai 1 minggu sudah diputus. Langsung dilimpahkan ke jaksa, pengadilan terbuka. Karena apa? Membuat dia malu itu setidaknya akan berimbas pertama membuat orang yang akan melakukan sama jera. Yang kedua juga menunjukkan bukti bahwa Polri jika tidak hanya sekedar kami menindak, tapi ada actionnya. Saya kira bukan sekedar statement, tetapi gerak cepat dalam bentuk eksekusi yang nyata ke publik. Itu menurut saya yang penting sekarang ini, Mbak. Oke, eksekusi nyata ini artinya selain etik, pidananya termasuk status tersangkanya, apa pasal yang dikenakan itu harus sesegera mungkin ya Pak Wahyu ya? Kalau dia sudah kan prosesnya begini. Ini sekarang kan sudah sidang kode etik informasi yang saya peroleh. Katakanlah 1-2 hari ini diputus karena pengalaman yang beberapa waktu yang lalu sidang kode etik pun dilakukan hari Sabtu juga bisa 1 minggu, artinya hari libur juga bisa dilakukan sidang kode etik karena internal polisi. Apalagi ini kan urgent menyangkut nama baik Polri, apalagi sudah mendunia kan. Awal mulanya informasinya kan dari Australia dulu baru tersebar di medsos. Nah, kalau sudah kode etik kemudian kan langkah pidana tentu ada penyidikan. Begitu penyidikan dan sudah ada bukti jelas tersangka, tidak perlu lama-lama, langsung dimasukkan ke tahap pertama ke jaksa, kemudian langsung tahap kedua ke pengadilan. Kita kan ini antara Polri dan jaksa kan juga ada komunikasi sesegera mungkin, karena ini bukan hanya citra organisasi, dan ini cerita institusi Polri, tapi juga citra negara. Bayangkan dia ini Kapolres, sudah 2 kali menjabat Kapolres, berarti secara performa penilaian dari lembaga dia akan dinilai bagus karena 2 kali Kapolres. Ya, sehingga
kalau ini kejadian dan terbukti benar karena bukti-bukti sudah tidak bisa dihindari lagi, ya segera saja dibuka ke publik. Iya. Jadi itu anu saya Mbak, kalau pandangan saya selaku akademisi dan selaku apa yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan Polri mempunyai apa pendapat seperti itu saya. Iya, dan bahkan mungkin Pak Wahyu setuju ini bukan hanya kejahatan tapi kejahatan luar biasa, and it is the most serious crime yang dilakukan oleh Kapolres Ngada ini. Apa yang dibaca? Apakah ada kegagalan dalam sistem pengawasan dan pembinaan di Polri yang tidak terdeteksi sehingga kejahatan ini bisa terjadi, Pak? Kalau kegagalan kita berarti menggeneralisir semua masalah. Tetapi ini bukti bahwa ada yang ada sesuatu yang harus dibenahi di dalam proses pembinaan sumber daya manusia. Apa Pak misalnya kalau dari sisi akademisi yang harus dibina? Saya melihat begini, kebetulan si Fajar Lukman ini kan alumni Akpol. Sehingga ketika masuk ke polisi, itu prosesnya sudah sangat ketat. Ya. Kemudian karena prestasinya, dia bisa pendidikan di PTIK. Dari BTK, dia kemudian menempati penempatan di wilayah lalu ikut Sespim. Setelah Sespim, kemudian dia jadi Kapolres. Jadi berarti kan proses pembinaan karir dia ini dinilai bagus kan? Ya. Setelah jadi Kapolres lagi. Tapi kok melakukan ini? Berarti kan ada miss dalam proses pemantauan personil. Itu kita terlalu hanya melihat pada awal saja. Ya. Dan pada hal-hal yang sudah terjadi baru terkaget-kaget. Ya. Kalau ini dilakukan secara rutin kepada semua anggota dan pengawasan oleh atasannya di atasnya itu juga dilakukan secara detail kepada seluruh anggotanya, tentu akan tercium dulu kalau ada yang nggak beres. Iya. Nah, untuk level ini apa yang bisa dibenahi dari mana? Karena kan pasti kalau ada mencium sesuatu yang tidak beres tapi dilakukan atasan yang berbahaya. Kapolres ini kan menduduki jabatan struktural, kepala resor, kepala kepolisian resor. Nah, apa yang bisa dibenahi dalam sistem pengawasan agar kalau ada hal seperti ini, baik itu bawahan atau pihak sekitar berani untuk melaporkan? Ya, yang pertama tadi proses hukum ya, sudah saya jelaskan. Itu sudah pasti. Yang kedua tentu kasus ini harus dipelajari secara benar-benar komprehensif dan holistik. Mengapa bisa terjadi? Mengapa bisa lengah? Mengapa pengawasan bisa tidak terdeteksi? Mengapa tes psikologi tidak dilakukan secara rutin? Mengapa tidak terpantau sampai dia melakukan aktivitas yang sudah diekspos oleh publik sampai memvideokan itu dan ada juga dia pesan hotel. Ini kan mengapa ini kan harus dijadikan bahan kajian, Mbak. Saya sebagai orang kampus dan kampusnya di polisi melihat bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada mantan Kapolres ini, pada Fajar ini, untuk ini bisa dibaca sebagai fakta-fakta empirik yang harus nanti kita kaji secara akademik sehingga kita punya di mana lubang-lubangnya. Lubang-lubang itu harus diperbaiki karena bisa saja terjadi pada orang lain. Ya, dan terakhir selain Fajar, kita harus juga menelisik polisi harus menelisik juga siapa saja yang terlibat, termasuk juga kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang itu ya Pak? Oh ya, dan kebetulan begini Mbak, ini kan di NTT. Ya. Saya pernah melakukan penelitian di NTT 2 kali, di sana memang pusatnya TPPO. Saya pernah melacak dan mungkin nanti ada di diskusi lain ya, banyak data mengenai TPPO di sana. Ya. Seharusnya sebagai Kapolres dan TPPO di perdagangan orang di NTT itu sudah hal yang rahasia umum lah, dan itu polisi pasti sudah tahu. Harusnya kan dia mencegah, bukan jadi pelaku. Langkah-langkah preventif dan preemptif. Tetapi justru terjadi malah ini kalau kita lihat kan ada keterlibatan. Jadi artinya tadi banyak pertanyaan mengapa tadi harus bisa terjawab semua dan itu harus dikaji, kemudian ada follow up yang lebih detail untuk agar tidak terjadi lagi. Iya, betul. Follow up-nya termasuk juga sanksi tegasnya harus segera. Prosesnya etik pidana ini harus segera, harus transparan karena publik sudah marah tentunya dengan perbuatan keji yang dilakukan oleh level Kapolres. Kesegeraan itu Mbak, itu setidaknya akan meredam apa yang sekarang menjadi kegalauan publik. Jadi dia harus siap dengan kesegeraan itu.
Ya, kesegeraan harus dilakukan Polri dalam menyidik kasus ini dan transparan kepada publik. Terima kasih Pak Wahyu, Albertus Wahyu Rudanto, Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PT IKA. Selamat malam. Selamat malam, ya.